Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Video tutorial kali ini berbicara tentang manual penggunaan aplikasi Eraport Kurikulum Merdeka untuk guru mapel, pembina ekskul, koordinator P5 dan wali kelas. Kita coba mana itunya. Screenshot. Kenapa tidak jalan ya ini? Wah, iya. Udah Bapak Ibu. Baik, pertama yang dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu adalah login, kemudian input tujuan pembelajaran. Cara inputnya ada dua cara. Pertama menggunakan jalur input langsung, input nilai rapot dan buat deskripsi. Kemudian cara kedua menggunakan jalur impor. Pertama, Bapak Ibu download format nilai, kemudian input nilai pada format Excel, kemudian impor nilai rapot, kemudian cek status penilaian, cek capaian nilai rapot. Nah, di sini yang dapat diinput tidak hanya nilai, tapi juga nilai ekstrakurikuler, kemudian input nilai P5 dan input data rapot. Ini khusus wali kelas. Ini koordinator P5 dan ini khusus pembina ekstrakurikuler. Pada saat login sebagai guru, Bapak dan Ibu bisa melakukan melengkapi user password dengan data yang benar. Data user dibuat oleh administrator melalui menu user. Jadi nama pengguna itu sudah dibuatkan oleh user di video sebelumnya. Kemudian pilih semester, klik sign in untuk memulai. Setelah tampil halaman sekolah, silahkan sekolah Anda untuk menuju halaman depan guru. Ini adalah proses login. Masukkan username, password, pilih semester, kemudian sign in. Nanti akan muncul nama sekolah Bapak dan Ibu. Pada saat lupa password, silahkan gunakan fasilitas reset password dengan mengklik lupa password atau dapat menghubungi admin untuk reset password. Untuk menampilkan dan menyembunyikan password yang diketikkan, silahkan klik show password. Ini adalah halaman depan guru, Bapak Ibu. Dashboard guru ya, menampilkan informasi rekap data, informasi aplikasi dan link panduan. Link panduan penggunaan aplikasi Eraport serta panduan pembelajaran dan asesmen. Kalau dilihat di sini, menunya tidak terlalu banyak karena ini khusus guru, hanya tujuan pembelajaran, nilai rapot, cek penilaian, kemudian keluar. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Langkah yang pertama, input tujuan pembelajaran dilakukan guru yang akan menjadi dasar dalam penyusunan deskripsi. Untuk proses input cukup dilakukan oleh satu orang guru mapel yang mengajar pada tingkat yang sama. Jadi kalau ada 4 guru bahasa Indonesia yang mengajar di kelas 7, maka cukup satu orang yang mengisi, Bapak Ibu ya. Untuk membuka input tujuan pembelajaran, klik menu input tujuan pembelajaran, maka akan tampil seperti contoh gambar di samping. Selanjutnya pilih mapel untuk menampilkan daftar tujuan pembelajaran yang telah diinput pada mapel tersebut. Jika ingin mengubah tujuan pembelajaran yang telah diinput, silahkan ubah pada kolom yang telah disediakan, kemudian klik simpan data untuk menyimpan perubahan data. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa
menambahkan tujuan pembelajaran, klik di sini, kemudian nanti muncul di sini, kemudian akan muncul yang sudah diinput. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian nanti klik simpan. Kemudian input nilai rapot di sini. Untuk membuka input nilai rapot, klik menu nilai rapot ini Bapak Ibu, sehingga tampil seperti contoh pada gambar. Selanjutnya pilih kelas, mata pelajaran, dan semester untuk menampilkan form input nilai rapot kelas. Untuk mengisi nilainya, silakan ketikkan nilai rapot. Untuk mengisi nilainya, silakan ketikkan nilai rapot masing-masing siswa skala 0 sampai 100 dan tentukan juga dengan cara checklist TP yang telah dicapai secara optimal dan TP yang perlu pendampingan untuk tujuan pembuatan deskripsi ketercapaian kompetensi secara otomatis. Klik simpan data nilai dan menyimpan. Jadi mulai dari sini, kemudian pilih kelas, kemudian nilai, deskripsi, kemudian simpan. Untuk deskripsi, apabila ada kesalahan, ini bisa dilakukan pengeditan. Silahkan klik tombol lihat dan edit deskripsi, sehingga akan tampil form input nilai dan deskripsi seperti gambar di samping sebelah ini. Seperti ini Bapak Ibu ya. Ini deskripsinya, ini pengeditan, kemudian klik simpan. Download format impor nilai rapot. Nah ini kalau Bapak Ibu ingin dengan cara impor nilai rapot ya. Kalau tadi dengan cara mengisi, cara yang pertama, ini cara yang kedua. Untuk download format impor nilai, klik menu input nilai rapot, pilih submenu impor nilai rapot. Pada halaman impor, pilih kelas, mata pelajaran, dan semester. Kemudian klik tombol download format nilai mata pelajaran yang telah disediakan. Format nilai tersebut hanya berlaku untuk kelas, mapel, dan semester yang dipilih saja. Nah, di sini Bapak Ibu, input nilai rapot, kemudian di sini pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih semester. Kemudian di sini klik download, seperti itu. Ini cara mengunduh format nilainya. Nanti akan muncul seperti ini. Ini hasil download, Bapak Ibu. Silahkan diisi. Kemudian isi masing-masing kolom nilai dan deskripsi dengan nilai yang diperoleh oleh siswa. Ikuti petunjuk keterangan yang telah disediakan pada format nilai tersebut. Nilai dibuat dalam format angka 1 sampai 100. Di sini ada catatan. Jangan memasukkan rumus atau formula ke dalam format nilai tersebut. Inputkan nilai harus diisi dengan angka. Jika mengcopy dari file lainnya, silakan gunakan copy paste value. Setelah data nilai diisi, jangan lupa menyimpan dalam format Excel atau SX atau Excel. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada saat copy paste itu harus dalam pastenya itu copy paste value ya, seperti itu. Kemudian impor nilai rapot setelah diisi form-formnya, baru Bapak Ibu upload. Caranya adalah dengan input nilai rapot yang ini, pilih submenu impor nilai rapot ya, kemudian pada jenis nilai, pilih jenis nilai yang akan diimpor. Di sini kelasnya dulu, pilih mata pelajaran, semester, kemudian yang ketiga ini choose file, yang keempat file yang akan di-upload, yang kelima open, kemudian yang keempat yang keenam input nilai. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ini sama catatannya seperti tadi. Cek status penilaian. Untuk membuka status penilaian di setiap kelas, cek yang diampu. Nah, ini status penilaian nomor 1 ya. Kemudian di sini nilai rapotnya yang sudah dengan yang belum, ini kalau yang sudah berwarna hijau, yang belum berwarna merah. Ya.
Berikutnya, cek perkembangan nilai siswa. Di sini ada nilai perkembangan, ya. Kemudian pilih kelas, pilih mata pelajaran, kemudian pilih semesternya, ya. Oh, sorry, nilai rapot, ya. Yang ketiga, kemudian nilainya seperti ini. Cek perkembangan nilai siswa, ya, Bapak Ibu. Ini gambar sama, ya, ini sama, gambar sama ini. Kemudian Bapak dan Ibu ekstrakurikuler, sama, klik ekstrakurikuler. Kemudian di sini jenis ekstrakurikulernya, kelasnya, kemudian semesternya. Kemudian di sini pilih tambah ekstrakurikuler dan seterusnya, ya. Nanti akan tampil seperti ini. Jika ingin menghapus nilai ekstrakurikuler yang telah diinput, gunakan tombol hapus dan menambahkan nilai ekstrakurikuler pada kelas tersebut. Silahkan klik tombol input nilai ekskul dan lakukan hal yang sama dengan input nilai sebelumnya. Jadi kalau ada kesalahan, ini bisa dihapus dengan klik hapus, Bapak Ibu di sini, ya. Atau tambah yang ini, ya, yang hijau ini. Input capaian project, Bapak Ibu pilih projectnya. Untuk membuka input capaian project, klik menu nilai P5, pilih submenu input capaian project, sehingga tampil halaman seperti berikut. Ini 1, 2, nah 3, kemudian nanti yang keempat simpan, seperti itu. Ya. Selanjutnya pilih kelompok project, nama project, ya, project di sini, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sama. Ini cara kedua untuk mengimpor nilai capaian project P5, ya. Langkahnya klik menu nilai P5, pilih submenu impor capaian project sehingga tampil halaman seperti gambar. Selanjutnya pilih kelompok project dan nama project yang akan diimpor. Ini sama sebenarnya dengan mengimpor nilai, ya, yang ini yang tadi. Jadi ini impor capaian project, ya. Input catatan project. Di bagian akhir raport project siswa terdapat catatan project yang memuat deskripsi satu paragraf singkat mengenai pencapaian peserta didik yang menggambarkan proses yang paling berkembang dan proses yang masih perlu mendapat perhatian. Untuk membuat catatan project tersebut, klik menu nilai P5, pilih submenu catatan project profil, sehingga tampilan halaman seperti pada gambar. Ya, di sini catatan project, Bapak Ibu, kemudian di sini projectnya, dan seterusnya, itu ya. Di sini deskripsi project, dan seterusnya, dan seterusnya. Download capaian project P5. Data nilai capaian project P5 yang telah diinput dapat didownload oleh masing-masing guru atau koordinator project untuk disimpan sebagai arsip. Caranya, di sini klik capaian project, kemudian pilih jenis projectnya. Kemudian yang ketiga, klik download, ya, klik download. Kemudian nanti hasilnya seperti ini. Menu wali kelas di sini. Menu wali kelas terdiri dari melihat data siswa, input data kehadiran, input nilai ekskul, input catatan wali kelas, serta rapot siswa. Menu tersebut hanya akan menampilkan data siswa binaannya. Jadi ini wali kelas, ya. Mengelola data, ini untuk wali kelas. Untuk melihat data siswa yang menjadi binaannya, klik menu data siswa, maka akan tampil daftar siswa seperti contoh gambar di samping. Ini untuk wali kelas, Bapak Ibu.
Ini kalau mau mengedit, tapi tidak semuanya bisa diedit Bapak Ibu ya. Diedit hanya bisa melalui dapodik. Input kehadiran, klik input kehadiran. Kemudian input nilai ekstrakurikuler sama, tinggal pilih ekstrakurikuler yang ke satu, kemudian pilih kelas, kemudian semester. Kemudian nanti akan muncul input ekstrakurikuler, kemudian nanti deskripsi dan sebagainya diisikan seperti itu. Input nilai ekstrakurikuler, jika ingin menghapus nilai ekstrakurikuler yang diinput, gunakan tombol hapus. Ini sama seperti tadi. Catatan wali kelas juga sama. Catatan wali kelas bertujuan untuk memberikan catatan perkembangan atau hal-hal khusus dari siswa berdasarkan pengamatan wali kelas. Klik catatan wali kelas Bapak Ibu. Kemudian kelas berapa, semester berapa, baru catatannya. Cek status penilaian. Untuk membuka status penilaian di tiap kelas yang diampu, klik menu cek penilaian, pilih submenu status penilaian, sehingga tampil halaman status penilaian seperti gambar, seperti ini. Data yang ditampilkan pada halaman status nilai adalah jumlah data nilai yang telah diinput pada kelas tersebut untuk setiap aspek. Jadi di sini bahasa Indonesia, matematika, dan seterusnya. Ini akan ada muncul di sini, ada yang sudah, ada yang belum. Jadi seluruh mata pelajaran yang sudah dapat Bapak Ibu cek di sini ya. Pencapaian nilai rapot. Untuk membuka perkembangan nilai rapot siswa, klik menu cek penilaian. Pilih submenu pencapaian nilai rapot, sehingga tampil halaman ketercapaian nilai rapot siswa seperti gambar. Selanjutnya pilih kelas untuk menampilkan daftar siswa. Oke. Satu, yang kedua pilih kelas, yang ketiga kalau muncul nanti di sini. Kemudian yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nah, ini. Jadi setiap kita klik bagian ini nanti akan muncul nilai deskripsinya, nilai satuannya. Kemudian ini ketika klik yang nomor 5 akan muncul untuk melihat deskripsinya seperti itu. Cek flagger, cetak flagger di sini. Jika semua guru sudah melakukan pengiriman nilai dan proses deskripsi, maka wali kelas dapat mendownload flagger nilai rapot untuk kelas yang diampu. Klik cetak flagger kelas, kemudian download. Ini hasilnya Bapak Ibu ya. Cetak pelengkap rapor. Di sini pelengkap rapor itu ada cover dan data siswa ya. Bapak Ibu klik data pelengkap rapor. Kemudian pelengkap nilai rapot siswa di sini. Kemudian di sini, kemudian kelasnya ya, dan seterusnya ya. Nah, nanti akan muncul kelas 7A, misalnya 7B, dan seterusnya. Seperti ini Bapak Ibu hasil cetak pelengkap rapor. Cetak nilai seperti ini. Nanti seperti ini ya, contoh tampilan cetak nilai rapot. Cetak rapot project sama ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Profil pengguna ini juga ubah password bisa ya.
Nah, nambahkan foto, nanti ada ukurannya. Kemudian keluar aplikasi dan terakhir set password kalau tidak salah ya. Mau reset password, silahkan. Di sini ada menu reset password, kemudian di sini emailnya, kemudian reset password, kemudian nanti berhasil atau tidaknya akan muncul di sini ya, muncul notifikasi selamat kalau itu berhasil. Itu saja Bapak Ibu untuk manual guru ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.